pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema optimasi fitur promosi di Bukalapak bersama Joko Purwono. Kamu sudah bergabung di Bukalapak, tapi bingung bagaimana mengoptimasi fitur promosinya? Yuk kita simak di video kali ini. Baik, terima kasih pada IDEA dan Kominfo. Selamat pagi semuanya, teman-teman di seluruh Indonesia. Sebelumnya saya Joko, tadi sudah diperkenalkan, saya dari Solo ini Bapak Ibu. Cuacanya agak mendung nih, sedikit agak dingin, nggak panas seperti biasanya. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang Bukalapak ya. Ini sesi yang kedua, tapi kita coba mulai dengan membuat akun ya. Jadi meskipun Bapak Ibu mungkin sudah ada yang punya akun, sudah ada yang berjalan, tapi coba kita feedback lagi, kita refresh lagi tentang membuat akun di Bukalapak ya. Jadi biar benar cara buatnya, karena ada beberapa hal yang harus benar-benar kita kerjakan ya, karena membuat akun ini akan berpengaruh ke depannya nanti. Jadi basicnya di membuat akun ini. Kok agak ribet Mas? Ya nanti kalau emang awalnya emang agak ribet, agak sulit, tapi ketika Bapak Ibu sudah berjalan sehari-hari bermain dengan marketplace, dengan Bukalapak, nanti akan merasa enjoy ya, asik gitu, nyaman. Oke, jadi Bapak Ibu tinggal mendownload aplikasinya di handphone ya. Emang lebih nyamannya pakai handphone. Jadi teman-teman yang biasa jualan online, handphonenya pasti isinya aplikasi semua, termasuk Bukalapak gitu. Jadi aplikasi-aplikasi di handphone Bapak Ibu silakan dioptimalkan ya. Jangan hanya isi aplikasi-aplikasi yang games atau untuk edit wajah, tapi silakan mendownload salah satunya aplikasi Bukalapak. Jadi nanti silakan dibuka aplikasinya. Kalau sudah di-download, dipilih ini ada daftar akun ya. Kalau sudah punya akun tinggal login aja. Kalau sudah punya, kalau belum nanti klik login akan diarahkan ke daftar akun karena Bapak Ibu belum punya gitu ya. Tinggal diklik di daftar akun. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi daftar email. Ya, saran saya masukkan aja nomor alamat email ya, jangan nomor handphone. Karena nanti kalau handphonenya nggak aktif atau ganti nomor akan agak repot. Jadi mending Bapak Ibu langsung membuat dengan daftar email. Jadi emailnya disiapkan ya, email dan passwordnya juga jangan sampai lupa, karena sering banget saya temuin di lapangan teman-teman UKM di Solo, banyak yang lupa emailnya, bahkan lupa passwordnya gitu. Jadi silakan kalau banyak email ditulis aja di buku catatan gitu, atau di catatan di handphone juga ada itu ya. Sudah, nanti kalau sudah diisi emailnya, daftar sekarang. Nah, gitu. Kalau sudah, diklik daftar sekarang, nanti muncul pilihan-pilihan lagi. Ini dilengkapi semua. Dilengkapi semua. Alamat emailnya, nah nama lengkap ini, nama lengkap Bapak Ibu sendiri. Atau ditulis aja nama tokonya. Ya, langsung diisi nama tokonya. Nama tokonya apa? Nah, ini username ini Bapak Ibu sebisa mungkin ditulis nama tokonya ya, karena nanti kalau begitu membuat akan diisi sama Bukalapak masih acak gitu ya, masih acak. Jadi ini diganti aja nama tokonya atau nama brandnya diganti. Nah, kalau nanti tidak bisa, berarti sudah ada yang pakai. Nah, ini bisa juga untuk bahan Bapak Ibu riset. Bahan Bapak Ibu riset kok tidak bisa ya, berarti sudah ada yang pakai gitu nama tokonya Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau sudah kalau bisa ya berarti belum ada yang pakai gitu. Mas, kalau sudah ada yang pakai gimana dong? Nah, monggo tinggal di belakangnya mau ditambahin kotanya atau mau ditambahin angka atau silakan gitu. Ini Cantik Store untuk contoh aja ya 2019. Kemudian bikin password, passwordnya dibikin 2 kali ya, sama atas dan bawah. Jangan sampai lupa 6 karakter gabungan huruf dan angka. Kemudian jenis kelamin ini diisi semua. Nah, kalau sudah daftar sekarang. Nah, pilih daftar sekarang. Oke. Nah, ini kalau mau ada pakai Dana ya, ini jenis salah satu buka dompet baru di Bukalapak kerjasama dengan Dana. Nah, sudah bikin akun, sekarang tinggal verifikasi. Jadi Bapak Ibu verifikasi nomor handphone ini untuk tambah-tambah keamanan ya, biar lebih aman di akunnya di Bukalapak. Nah, nanti nomor handphonenya Bapak Ibu berapa dimasukkan di sini. Nanti akan ada kode SMS dari Bukalapak.
Ya, jadi waktu memasukkan nomor handphone ini sebisa mungkin nomor handphonenya ini ada di genggaman Bapak Ibu ya, ada di sampingnya Bapak Ibu semua. Jangan sampai nanti memasukkan nomor handphone tapi handphonenya ada di jauh di bawah keluarganya, nanti ada SMS repot harus ada nomor SMS enggak gitu ya, repot. Jadi sebisa mungkin nomor handphonenya dibawa ya handphonenya. Kemudian passwordnya diketik yang tadi ya, seperti waktu tadi Bapak Ibu bikin ini password ya. Jadi dimasukkan lagi di sini password. Ya. Kemudian kirim. Klik kirim sini. Nah, nanti di nomor handphone yang Bapak Ibu masukkan tadi akan ada SMS. Ya. Nomor handphonenya aktif, ya harus aktif, kemudian nanti ada SMS. Nah, nanti kalau sudah ada SMS, tinggal di ini, klik ya gitu. Sudah benar-benar verifikasinya benar nomor handphone Ibu ini nggak salah, Bapak nggak salah, tinggal diklik ya. Nah, nanti ada pilihan terima kode via SMS gitu. Nah, nanti ada SMS masuk, Bapak Ibu masukkan di aplikasinya Bukalapak sini. Nah, ini juga peringatan juga tuh Bapak Ibu, informasi jika ada kode SMS masuk dari Bukalapak dan Bapak Ibu merasa tidak pernah meminta gitu ya, tidak pernah meminta kode, kemudian ada orang yang menelpon, Bapak Ibu kami dari Bukalapak tadi ada kode SMS masuk dari Bukalapak, nomor kodenya berapa, jangan dikasih gitu ya, karena Bukalapak tidak pernah meminta kode OTP ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tidak merasa meminta kode, kemudian ada SMS masuk, kemudian ada yang menghubungi, entah itu by telepon atau by WhatsApp, nomor kodenya berapa, Bapak Ibu jangan kasih. Ya, dia mau mengambil alih akunnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau ada kode masuk, saya ulangi lagi, kalau ada kode masuk dan Bapak Ibu merasa tidak meminta kode tersebut, kemudian ada yang menghubungi dan meminta kode tersebut nomornya berapa, jangan dikasih. Gitu ya. Itu untuk keamanan Bapak Ibu sendiri. Nah, ini sering kejadian ya, lu kok ada akun saya tiba-tiba kok nggak aktif gitu ya. Tuh. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan kodenya, Bapak Ibu tinggal verifikasi. Ya, verifikasi. Kalau sudah diverifikasi, klik tuh. Nah, sudah jadi akunnya Bukalapak. Nah, ini sudah jadi, sudah siap, tapi belum lengkap. Gitu ya, belum lengkap. Artinya apa? Settingannya belum dilengkapin. Ini logonya masih hitam putih, masih gambar seperti ini aja. Kemudian belum ada sampulnya, ya. Belum diverifikasi emailnya. Ya, tadi kan verifikasi handphone sudah. Nanti tinggal ada verifikasi email, jadi 2 kali. Ya, biar semakin aman akun Bukalapaknya. Nah, kalau sudah, tadi Bapak Ibu tinggal klik ini ya, verifikasi email, disentuh gitu, mulai. Nah, nanti ada kode baru di email. Emailnya nanti ada email masuk di Bukalapak. Jadi Bapak Ibu ketika nanti sudah mulai jualan online, emailnya sering-sering dicek gitu ya, karena nanti akan ada informasi-informasi, termasuk ada pesanan baru itu dari email. Karena saya pernah nemuin di Solo, ketemu saya, Mas kok belum ada pesanan ya gitu. Nah, ternyata ada pesanan tapi tidak tahu karena emailnya tidak pernah dibuka, aplikasinya tidak pernah dicek. Ternyata ada pesanan sampai tertolak sistem Bukalapak karena nggak dikirim-kirim. Gitu ya, ditolak sama Bukalapak, kasihan yang beli, sudah bayar, barangnya nggak dikirim-kirim gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus sering-sering buka emailnya karena informasi-informasi sekarang akan banyak sekali masuk dari email, tawaran-tawaran promo-promo, kemudian informasi-informasi juga akan banyak sekali masuk lewat email. Gitu. Kalau sudah, tinggal di next lagi, gitu ya. Tinggal di next lagi. Verifikasi email sudah berhasil, dimasukkan nomornya, kodenya dari emailnya Bapak Ibu, kemudian masukkan ke aplikasinya, klik, nah ini sudah selangkah maju lagi. Akunnya sudah lebih baik lagi. Kemudian mulai belanja. Nah, Bapak Ibu sudah mulai bisa belanja, gitu ya. Nah, nanti kita akan bicara tentang jualan. Ini kita coba bicara tentang belanja dulu. Loh, Mas kok belanja sih? Kita kan mau jualan. Ya, karena gini, kalau Bapak Ibu nanti ada yang tanya, Bu, Bapak, saya mau beli nih lewat Bukalapak. Caranya gimana ya? Gitu. Nah, kan kita harus mengedukasi calon pembeli kita. Orang mau beli kita caranya gimana ya? Masa kita yang jual nggak bisa ngajarin gitu kan? Nah, nanti caranya akan ada. Jadi Bapak Ibu tinggal klik
produknya, Bapak Ibu masukkan ke keranjang belanja, kemudian lanjutkan belanja, tinggal dibayar. Bapak Ibu mau pilih bayar lewat mana? Lewat ATM atau lewat Indomaret, Alfamart atau kantor pos gitu ya. Tinggal diikutin aja kelanjutan dari perintah-perintahnya yang ada di Bukalapak. Nah, ini pengaturan-pengaturan ini Bapak Ibu harus isi semua, entah nanti sebagai pembeli atau pelapak itu penjual ya, harus dilengkapi semua. Karena kalau belum lengkap nanti nggak bisa kita beli ataupun jual. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu barang di rumah apa yang nggak terpakai bisa aja diposting di Bukalapak, difoto, diposting. Nah, nanti kita bicara juga tentang foto produk. Oke. Nah, ini pengaturan, ini Bapak Ibu klik ya, disentuh di aplikasinya. Nah, nanti akan ada ini pilihan belum ada alamat karena kan tadi belum diisi tuh alamatnya, ya kan? Nah, ditambahin alamat gitu. Tambah alamat. Nah, diisi semua, diisi lengkap Bapak Ibu. Harus diisi ya, nggak boleh dikosongin ya. Alamat sebagai apa, diisi lainnya aja. Atau kalau itu rumah atau itu toko, nah nanti diklik itu ada pilihan-pilihannya. Nah, ini nama alamatnya, entah itu toko atau gudang atau warehouse-nya diisi, nama penerima, nomor telepon. Nah, ini kecamatan, kota, provinsi diisi lengkap semua. Ya, diisi lengkap semua. Kalau ada yang kode posnya juga diisi. Gitu. Dan nah, kode pos ini juga dimasukkan Bapak Ibu ya. Kode pos, alamat lengkap ya, dan simpan. Kode pos ini penting ya, karena nanti Pak Pos, entah itu JNE atau Tiki atau apa, kalau kesulitan biasanya dia nyarinya dari kode pos. Ya, seluruh Indonesia sudah ada kode pos. Oke, kalau sudah, nah ini juga ditambahkan ya, rekening bank. Rekening banknya Bapak Ibu pakai bank apa? Diisi, semua bank ada. Ya, kecuali yang bank-bank kecil daerah mungkin belum masuk, cuman bank-bank nasional semua sudah ada. Dimasukkan aja yang Bapak Ibu sering pakai, yang aktif yang bank apa dimasukkan. Kemudian tadi alamat kan udah, nomor telepon, email, password ini semua diisi ya. Rekening bank, kemudian ditambahkan. Nah, ini untuk apa, Mas? Nah, ini berguna nanti untuk pencairan duit, pencairan uang hasil dari penjualan. Jadi hasil dari penjualan Bapak Ibu nanti akan dimasukkan transferkan ke rekening bank yang Bapak Ibu masukkan di sini. Gitu. Jadi tidak ditransfer ke rekening siapa-siapa, ke rekening yang Bapak Ibu masukkan sendiri. Gitu. Jadi tidak akan salah transfer karena Bapak Ibu sendiri yang menginput nomor rekeningnya, ditambahkan di sini. Hasil penjualannya nanti akan transfer di situ. Nanti akan coba saya tunjukkan akun saya ya tentang mutasi banknya. Kemudian, nah ini pilihan-pilihan banknya seperti ini. Nah ini ada semua pilihan banknya. Ini dimasukkan ke sini. Ya, bank apa, Bapak Ibu pilih, ini ditarik ke bawah sana, masih banyak pilihan-pilihan bank yang lain ya, karena nggak muat satu halaman. Oke, kalau sudah ditambahkan, nanti sentuh di sini simpan. Gitu. Oke, nah ini autentikasi 2 langkah, ini agar lebih aman akunnya. Jadi Bukalapak emang dibuat senyaman mungkin dan seaman mungkin ya, karena sekarang kejahatan cyber emang luar biasa gitu. Jadi emang kita tetap harus hati-hati, akunnya benar-benar diamankan ya Bapak Ibu. Autentikasi 2 langkah, Bapak Ibu sentuh aja di sini, kemudian sudah selesai. Akun sudah terdaftar. Nah, akun Bapak Ibu sudah jadi. Itu jadi sudah jadi akunnya, sudah bisa untuk jualan. Sesemudah itu. Jadi nanti dipraktekkan di daerah-daerah seluruh Indonesia itu sudah ada komunitas Bukalapak. Saya ada di Solo. Jadi Bapak Ibu kalau di daerahnya nggak ada, bisa mencari di daerah terdekat, di kota terdekat. Ini bisa bergabung, bisa belajar di sana, pasti ada teman-teman banyak di sana dan mereka tidak akan sungkan, tidak akan ragu untuk memberikan informasi-informasi atau sharing tentang Bukalapak untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada istilah Mas malu belum bisa, itu nggak apa-apa. Jadi belajar pelan-pelan. Nah, kemudian sudah selesai jadi akunnya, sekarang kita coba cara memproses pesanan ya, cara memproses pesanan. Jadi coba kita buka lagi. Nah, ini. Nah, coba nanti
saya buka dulu akun saya ya Bu ya, Bapak, karena hmm, tadi sudah jadi akunnya. Coba kita. Nah ini saya baru buka akun saya dari laptop ini. Jadi ada kode autentifikasi seperti yang tadi saya sampaikan. Bukalapak akan mengirimkan kode. Nah ini saya minta kode SMS. Jadi ada pengaman double. Meskipun saya sudah masukkan password, tapi saya harus masukkan lagi kode. Nah ini saya minta SMS. Nah ada SMS masuk di handphone saya. Saya masukkan ke laptop ini. Jadi biar aman. Oke, sudah ada SMS masuk. Kodenya saya masukkan di sini. Oke. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini akun saya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah punya akun akan jadi seperti ini. Nah, ini caranya gimana, Mas? Ini di pengaturan-pengaturan. Bapak Ibu tadi buka aja di pengaturan, itu akan banyak settingan-settingan di sini untuk membuat seperti ini. Nah, ini akun Bukalapak saya. Saya sudah di Good Seller. Good Seller itu seperti apa ya? Rating ya, rating pedagang. Good Seller itu berarti saya sudah berjualan dengan feedback atau transaksi sebanyak 5.764 kali untuk Bukalapak saya yang akun ini, karena saya ada beberapa produk yang saya buatkan akun sendiri-sendiri. Nah, ini saya sudah punya 5.764 transaksi saat ini karena transaksi sudah banyak berjalan. Nah, ini produk-produk saya. Nanti Bapak Ibu produk-produknya bisa dimasukkan semua. Ya, ini saya mungkin ada 800 produk lebih, ini harus dimasukkan semua. Ya, sehari 5 itu masuk. Nanti lama-lama banyak. Saya udah ada admin, jadi tinggal disuruh orang aja. Tapi kalau Bapak Ibu belum ada admin, ya dimasukkan sendiri biar lebih ngetik ya, memahami. Gitu. Dulu saya juga pelajari sendiri. Sudah. Nah ini akun saya ini sudah ada. Ini hari ini kebetulan ada satu transaksi, gitu. Nah ini yang perlu dikirim. Bapak Ibu coba saya bukain ya, biar untuk masukkan. Oh seperti ini toh. Kalau ada transaksi itu ya, alurnya. Nah ini akun-akun saya. Nah, ini dashboardnya nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Ini dari tampilan laptop ya. Kalau dari handphone kurang lebih sama, cuman ya lebih kecil. Ini dari laptop seperti ini. Nah, ini ada transaksi. Maaf. Nah, ada transaksi di Bukalapak yang harus segera dikirim. Nah, pesanannya ini nanti akan ada semua di aplikasi, termasuk juga di komputer. Harga barang, kemudian beratnya setengah kilo, 500 gram, pesanan sekian, ongkos kirimnya 16.000. Tapi karena saya pakai kode booking JNT, dia pakai free ongkir, ya saya pakai free ongkir, jadi nanti masuk ke saya tetap 150.000, nggak ada potongan, gitu ya, nggak ada biaya ongkir karena ongkir otomatis kode, jadi nggak kena biaya-biaya. Gitu. Jadi ini dari transaksi hari ini masuk baru ada satu, gitu ya. Nah, nanti tinggal kita proses aja, ditulis alamat di paketannya, gitu, cetak pesanan. Kalau Bapak Ibu mau di print, sudah ada print out, print di laptop, di print di gudangnya, tinggal disentuh aja. Nah, Bukalapak sudah menyediakan seperti ini, ya, sudah menyediakan seperti ini. Jadi ini tinggal di print, tinggal ditempel aja di alamat. Bapak Ibu tidak perlu repot ngetik, ya, tidak perlu repot ngetik. Ini tinggal di print, digunting, tempel di alamat. Nah, nanti pihak ekspedisi tinggal akan menginput aja dari kode barcode-nya ini. Nah, nanti Bapak Ibu tidak perlu input manual, nanti akan kode otomatis masuk ke aplikasi Bukalapak. Jadi pembelinya tinggal nunggu barangnya datang. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau ngetik sendiri silakan, juga bagus juga. Cuman kalau saya tidak mau, kita lebih senang pakai yang sudah ada, tinggal di print, tempelin, udah selesai. Gitu. Alamat kita tidak ditulis lengkap, ya. Bukalapak ini menyarankan ditulis hanya seperti ini aja. Pengirimnya Gudang Kamera Solo, nomor handphone saya, Solo, Jawa Tengah, gitu. Saya juga kalau ngirim paket juga tidak pernah menuliskan alamat lengkap pengirim, ya, tidak pernah. Jadi hanya saya tulis Gudang Kamera Solo, nomor handphone Solo, Jawa Tengah, gitu aja. Nggak pernah pakai alamat lengkap. Gitu ya. Jadi alamat lengkap privacy, ya, tidak boleh di-share. Gitu. Oke, ini tinggal di print. Gitu. Ya, jadi sederhana itu. Nah, kalau udah dikirim tinggal nunggu aja barangnya nyampe. Nah, nanti kalau barangnya udah nyampe, duitnya tidak langsung masuk ke rekening Bapak Ibu, tapi masuk ke saldonya di Bukalapak dulu. Saldo Bapak Ibu di Bukalapak.
Ya, masuk ke saldonya Bapak Ibu di Bukalapak dulu. Mbak, saya cek di saldo saya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal cek di saldo ya. Nanti Bapak Ibu akan ada di saldonya di Bukalapak. Di sini nanti akan muncul. Jadi saldonya ada berapa? Nanti Bapak Ibu akan terlihat ya. Dari hasil penjualan, dari hasil angka penjualan. Nah, ini dashboard ya, Bapak Ibu akan ada dashboard. Ini performa lapak dan lainnya, transaksi berhasil. Nah, ini saldonya ada di sini. Lihat detail. Jadi Bukalapak akan membuka sedetil-detilnya saldonya kemarin, hasil penjualannya seperti apa gitu. Nah, ini saldo ya. Kemarin saya ambil 49.000, ini kayaknya untuk beli pulsa ini, pulsa listrik atau pulsa apa ini. Nah, ini seperti ini saldonya. Nah, nanti tinggal kalau ini mau kita tagih gitu ya, tinggal di lainnya cairkan dana. Ini nanti Bukalapak akan meminta isian-isian yang Bapak Ibu tinggal minta dan akan ditransfer hari itu juga. Ini kalau saya minta sekarang paling nanti agak siang lagi udah ditransfer. Mau saya ambil berapa, nomor rekeningnya saya pakai Bank Mandiri, password saya masukkan. Tunggu sekian jam udah ditransfer seperti sebesar yang saya minta. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti akunnya sudah dikerjakan akan jadi seperti ini. Ya, nah ini misal kalau cara memproses pesanannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, ini cara kalau Bapak Ibu sudah ada pesanan ya, tadi sudah saya ini sekilas, sudah saya siap ini kan sekilas, perlihatkan sekilas. Jadi cara cek daftar, kemudian proses, cetak alamat, kemudian mengunduh detail transaksi, status transaksi penjualan, cara menolak pesanan pembeli, dan cara menanggapi. Kita cek. Nah, ini nanti Bapak Ibu transaksinya dipilih ya, disentuh di sini kalau sudah dari handphonenya. Ini tampilan handphone seperti ini, Bapak Ibu bisa dicek dari aplikasinya. Ya, login dulu, dan kalau sudah login nggak perlu di log out, karena itu handphone sendiri. Jadi nanti kalau ada chatting-chatting akan langsung masuk di sini. Di sini. Nanti akan ada yang nanya, barang ready atau enggak, barangnya yang ready warna apa gitu ya. Bisa dikirim hari ini atau besok. Nah, nanti akan ada chattingan-chattingan di sini. Oke, kalau sudah, nah di sini nanti kalau sudah ada pesanan seperti ini notif-notifnya. Nah, ini contohnya fashion ya, fashion. Nanti klik di tab penjualan. Ini penjualan. Kalau pembelian nanti Bapak Ibu belanja apa sih? Nah, nanti masuk di pembelian. Tagihan-tagihan juga di tagihan apa? Ya, misal beli pulsa atau tagihan listrik, nah nanti masuknya di sini. Kalau Bapak Ibu mau bayar nanti tinggal dibayar aja. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih aja di filter mau yang pembelian seperti apa gitu kan. Nah, ini pilihannya. Yang butuh tindakan ini artinya pesanan baru masuk. Pesanan baru masuk, kemudian yang sudah dibayar, yang diproses, dikirim, diterima, selesai, diskusi atau dikembalikan. Nah, Bapak Ibu tinggal mau milih transaksi yang mana, ya, mau milih transaksi yang mana. Kita pilih aja yang semua. Kalau semua nanti masuk ini, lihat semua transaksi. Oke, nah ini nanti akan muncul pilihan-pilihan seperti ini. Akan muncul pilihan-pilihan seperti ini. Nah, pilih status, belum ada transaksi penjualan. Nah, berarti ini belum ada penjualan, masih kosong. Kalau yang saya tadi kan sudah ada 1 tadi. Nah, Bapak Ibu nanti mungkin transaksinya malah ada 10, ada 20, ada 30 gitu ya. Amin ya. Jadi kalau saya tadi baru ada masuk 1 transaksi untuk hari ini. Nah, ini pilih status lagi yang sudah dibayar atau yang diproses. Nah, ternyata sudah ada. Nah, ini berarti transaksi yang sudah dikirim. Nah, ini sudah dikirim. Kode dikirimnya sudah aktif, berarti ini barang sudah dikirim ya. Pesanannya ini ke sini, nomor rekeningnya ke sini ya, sudah dikirim. Tuh. Nah, ini untuk cara kita ngecek transaksi. Nah, ini contohnya nanti kalau Bapak Ibu transaksi sudah banyak ya, ini contohnya ada 28 transaksi. Ini biasa. Jadi kalau udah aktif akunnya, sekian ini udah biasa. Apalagi nanti
Bapak Ibu harus siap-siap nih, udah bulan November akhir ya, bulan Desember nanti akan ada promo gede-gedean dari Bukalapak, akan ada promo Harbolnas ya, promo Hari Belanja Online Nasional, dan promo-promo yang lain seperti ini, ada diskon 99%, dan nanti bulan Desember akan ada promo-promo banyak, termasuk nanti sudah mulai long weekend, orang akan banyak belanja untuk dibawa mudik gitu ya, mungkin ya, untuk dibawa berlibur. Oke, kalau sudah, nah seperti ini transaksi penjualan, nah ini yang sudah masuk yang nunggu dikirim. Nah ini pesan contoh transaksinya adalah bunga, ya ini bunga. Jadi sekarang memang bunga-bunga, tanaman-tanaman, bibit itu sedang banyak permintaan. Jadi Bapak Ibu jika di kotanya, di kampungnya ada banyak yang bisa dijual, ya, bibit tanaman apa yang Bapak Ibu bisa produksi di sana, silakan diposting aja di Bukalapak. Sekarang sedang banyak permintaan di bunga-bungaan, tanaman untuk hobi di rumah, gitu ya. Karena orang banyak work from home, jadi orang banyak membutuhkan kegiatan yang produktif, positif untuk mengurangi tidak ada pekerjaan di rumah. Nah, seperti ini. Sudah dibayar. Nah, kalau sudah diklik ya, diklik proses. Nah, ini ada metode pengirimannya wajib bersih otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak boleh pakai bayar sendiri gitu ya. Ini free ongkir nih Bapak Ibu. Jadi barangnya tinggal di packing ya, ditempel alamat seperti yang tadi saya sudah share di depan gitu ya. Tempelkan, kemudian kalau sudah ditempelkan, kemudian dibawa ke ekspedisinya. Kalau nggak mau repot bawa ke ekspedisi, ekspedisinya bisa dipanggil. Ya, ekspedisinya tinggal dipanggil aja dia datang. Meskipun hanya satu paket, Mas, nggak apa-apa. Satu paket pun mereka mau datang. Ya, JNT dia mau datang. Kemudian diklik proses pesanan, ya, konfirmasi kirim. Nah, ini kelanjutannya ya. Proses pesanan, konfirmasi kirim. Nah, klik proses pesanan, kemudian akan muncul lagi. Nah, seperti ini nanti, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya bunga-bungaan semua. Ya, jadi ini contoh. Ini mungkin loh, ini di rumahku nggak kepake ini, makan dibuangin. Nah, padahal ini orang ada yang beli, gitu ya. Ada yang beli. Nanti tinggal diproses pesanan aja. Nah, kalau sudah masuk ke ini seperti ini proses. Ini tampilan ini ya, sudah kita berubah ke tampilan desktop, tampilan ke komputer. Nah, ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau tadi saya sampaikan, wah repot tuh Mas kalau harus bawa ke ekspedisi gitu karena semua masih dikerjakan sendiri. Nah, ada pickup service. Jadi ada juga pembelinya yang suruh ngambil sendiri kalau di dalam satu kota gitu ya. Kalau dalam satu kota bisa. Jadi pembelinya misalnya mau ngambil di barang sendiri itu suruh datang bisa gitu ya. Jadi kalau dari satu kota, kalau dari kota lain nggak bisa, jadi harus lewat ekspedisi ya, entah dari JNT atau JNE atau pos. Nah, ini kita back lagi. Nah, ini contoh tanaman-tanaman. Itu jualan. Nah, ini untuk pembelian ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau cetak alamat seperti tadi yang saya share di depan ya, mau ngeprint alamat. Jadi kalau di tempat saya karena transaksi sudah cukup banyak offline dan online, jadi tidak sempat kalau harus nulis tangan, gitu, apalagi ngetik. Jadi Bukalapak sudah menyiapkan print out-nya, jadi tinggal diklik aja nanti sudah muncul, tinggal kita print out gitu. Nah, ini tentang posting ya, tentang memproses pesanan di Bukalapak. Tuh, kemudian kita sesi berikutnya ya, coba kita lanjut. Kita coba bicara tentang promosi ya, sekarang. Nanti kita diskusi ya Bapak Ibu, jika ada pertanyaan monggo bisa ditulis dulu, nanti bisa ditanyakan. Nah, ini yang penting juga untuk fitur promosi ya. Jadi meskipun kita sudah di Bukalapak kan sudah dipromosi Mas sama Bukalapak. Iya, tapi kita tetap harus aktif ya. Harus paham ya gimana tips dan triknya, nanti Bapak Ibu akan kita pelajari bareng ya, tips promosi gitu. Nah, penjualannya kok masih rendah gitu ya.
Nah, harus pakai promosi. Nah, promosi ini tujuannya apa sih? Ya, untuk menyebarkan informasi keberadaan produk, ya, dan produk, meningkatkan penjualan dan mendapatkan pelanggan baru. Kemudian fitur-fitur promosi yang disediakan di Bukalapak apa? Ada fitur push, ada promote push, kemudian ada premium account ya, atau super seller gitu. Oke, nah nge-push itu apa sih? Push itu artinya menekan gitu ya, menekan tapi tidak ditekan ke bawah, tapi kalau Bapak Ibu paham dulu pernah bermain Kaskus ya, disundul istilahnya, biar naik, biar naik. Tapi ada harganya ini ya, berbayar kalau nge-push ini nyundul ini ya. Dia berbayar. Jadi kalau di kita emang biasanya pakai fitur ini untuk produk-produk yang stoknya banyak banget atau itu best seller biar cepat habis, biar cepat kita produksi lagi atau belanja pulaan lagi gitu ya. Kita push biar di atas terus biar sering dilihat pembeli. Nah, ini yang Bapak Ibu mungkin perlu catat juga ya. Ini tip promosi waktu pemilihan terbaik untuk nge-push ya. Pilihan terbaik orang untuk menaikkan produknya. Saya pikir ini tidak hanya di Bukalapak tapi juga di media sosial. Itu waktu-waktu ini waktu-waktu yang efektif, waktu-waktu orang pegang handphone. Nah, ini Bapak Ibu waktu yang tepat untuk promosi. Ya, saat bangun pagi di jam 5 sampai jam 6, ini sebagian besar ya, tidak semua. Mungkin kalau Bapak Ibu bangunnya lebih pagi ya bisa lebih bagus, sama kalau Muslim kan waktu jam sholat subuh ya. Nah, bangun pagi jam 5 sampai jam 6 ini waktu yang baik untuk promosi. Kemudian setelah itu jam 8 pagi. Ya, jam 8 pagi ini saat orang akan memulai aktivitas. Biasanya dia sambil nunggu sarapan atau sambil di jalan gitu ya. Dia akan pegang handphone gitu. Kemudian waktu yang tepat juga untuk promosi. Kemudian jam 11 sampai 13 siang. Nah, ini jam isoman, istirahat, sholat, dan makan. Nah, ini waktu yang baik juga untuk promosi, gitu ya. Waktu yang bagus untuk push ya, atau nyundul, entah di Bukalapak atau di media sosial Batu yang lain. Ini waktu yang bagus juga. Kemudian jam 3 sampai jam 4 sore. Ini waktu aktivitas selesai. Mungkin sambil nunggu jemputan, sambil dia packing-packing, prepare pulang dari kantor, dari kampus, atau dari sekolah gitu ya. Nah, ini waktu yang tepat juga untuk push ya atau nyundul gitu. Nah, setelah ini waktu ini selesai, waktu terakhir paling bagus jam 7. Jam 19, jam 7 malam. Waktu yang tepat juga untuk promosi gitu ya. Nah, ini data sebelum pandemi ya. Kalau pandemi mungkin semua bergeser, tapi ini data umum. Saya pikir ini sudah mulai aktif lagi data ini. Jadi Bapak Ibu bisa praktekkan ya. Waktu-waktu yang tepat untuk posting, ya, untuk nyundul, untuk komen. Nah, ini waktu yang tepat jam-jam ini, 5 jam ini. 5 waktu ya, bukan 5 jam, maaf. 5 waktu. Nah, kemudian memilih produk yang baik untuk dipromosikan. Nah, ini produk-produk tidak semua ya, jangan semua di-push. Kalau semua di-push nanti push-nya habis. Ya. Bayarnya mahal, nanti bisa boncos istilahnya kalau dalam dunia digital marketing ya, kalau dalam istilahnya teman-teman IMOS, internet marketing, boncos. Jangan sampai kebanyakan promosi ya, promosinya dikit aja sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan budget Bapak Ibu. Kalau promosinya Bapak Ibu budgetnya gede, mau promosi dulu gede-gedean ya monggo. Teman kalau budgetnya dibatasi ya kita harus benar-benar hati-hati untuk promosi ya. Jadi sebelum memilih produk untuk di-push, coba lakukan hal berikut ya. Dipilih di kategori barang, dagangan apa yang mau kita jual, kemudian jenis produk yang mau dijual, kemudian lihat masing-masing produk tersebut. Nah, satu produk atau beberapa produk. Jadi dipilih-pilih dulu ya. Jangan semua mau disundul tapi dipilih dulu ya. Kalau yang saya promosikan itu yang paling sering dilihat, nanti Bapak Ibu akan coba saya kasih lihat ya. Jadi Bukalapak akan ngasih informasi barang apa sih di akun kita yang sering dilihat oleh customer. Nah, berarti itu lebih menarik. Yang paling menarik itu yang saya promosikan. Benar-benar saya push, saya sundul. Termasuk barang yang paling laris, yang best seller. Nah, itu berarti barang yang menarik, paling menarik di toko kita, di akun kita. Nah, itu kita sering-sering kita promosikan agar dilihat banyak orang dan akhirnya apa?
orang masuk ke toko kita dan mudah-mudahan dia nggak cuma beli satu produk, tapi dia juga akan beli produk-produk yang lain sekalian beli, karena kalau di ekspedisi kan barang kecil sudah dihitung 1 kilo, entah itu beratnya 1-2 gram, kecil banget, mungkin batu atau manik-manik gitu, itu udah dihitung sekilo kalaupun meskipun 1 butir. Nah, jadi sekalian beli, sekalian bayar, sekalian sambil beli barang yang lain, udah dihitungnya juga tetap 1 kilo gitu kan. Nah, jadi barang-barang yang menarik, jadikan itu daya tarik untuk orang untuk masuk ke toko kita. Nah, ketika sudah masuk ke toko kita, akan melihat produk lain, nah sekalian siapa tahu akan dibeli. Nah, karena itu Bapak Ibu boleh kalau mau memposting produk teman-teman UKM di komunitasnya atau di lingkungan di sekitarnya Bapak Ibu, silakan. Gitu ya. Kemudian, nah itu kelebihan fitur push apa sih? Nah, Bapak Ibu bisa barang jualannya berada di posisi pertama daftar barang. Jadi di sundul itu nanti produk Bapak Ibu akan ada di atas. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa milih produknya tertentu. Jadi bisa terpantau ya. Jadi manual, tidak otomatis. Kemudian ada banyak pilihan paket, harganya menyesuaikan, dan waktunya bisa fleksibel, tergantung Bapak Ibu mau promosinya kapan. Nah, sekarang ini tanggal 25. Nah, ini sebenarnya waktu yang baik untuk promosi ya. Jadi ini hanya faktor kebiasaan saja, faktor niteni kalau orang Jawa bilang, mengingat-ingat bahwa promosi yang bagus itu tanggal 25 sampai tanggal 5. Ya, jadi akhir bulan sampai awal bulan. Jadi tanggal 25 sampai tanggal 5 ini waktu yang baik untuk promosi. Ya, karena kenapa Bapak Ibu? Ya, jadi karena orang sudah mulai gajian, gitu ya. Tebel-tebel tuh dompetnya. Jadi waktu yang baik untuk promosi itu tanggal 25 sampai tanggal 5. Ini waktu yang baik untuk promosi ya. Nah, ini contohnya kalau mau di-push ya nanti seperti ini. Nah, ini untuk fitur promote push. Beda ya, kalau push kita budgetkan dulu satu sundul-sundul, kalau fitur promote push dibudgetkan berapa. Nah, harga per kliknya 200. Ini kita nambahin dulu. Budgetnya ditambahkan berapa, kalau promote push, mau tak budgetkan 10.000 aja deh per klik, nanti biar berkurang Rp200. Nah, ketika produk kita diklik gitu, akan berkurang Rp200 dari budget sekian ini. Gitu. Jadi disiapkan dulu yang mau dipromot ini mau dibudgetin berapa 10.000. Nah, sekali ini barang diklik 10.000 akan berkurang 200. Nah, produk ini akan ada di atas terus selama budget ini masih dan selama anggaran ini di atas. Kalau kompetitor kita menganggarkan 300, ya berarti barang kita akan di bawah angka 200 ini, 300 itu gitu ya. Jadi yang di sini mungkin yang budget per kliknya 300, yang di bawah budget per kliknya yang 200 gitu. Jadi nggak masalah ya. Kalaupun di halaman kedua tidak apa-apa. Jadi teman-teman jangan terobsesi untuk barangku harus di halaman 1, harus di atas. Tidak, jangan terlalu terobsesi seperti itu. Nanti stres sendiri. Kenapa? Karena di riset kita di orang Indonesia itu meskipun kita di halaman 2 atau di bawah, orang kita senang sekali nyekrol. Ya, senang sekali nyekrol. Apa itu nyekrol? Nyekrol jadi melihat barang-barang yang di halaman 2 atau di halaman bawah. Meskipun Bapak Ibu ada di halaman 2, itu masih bagus karena orang tetap ketika sudah melihat halaman 1 sudah selesai tetap kepo, tetap penasaran lihat halaman 2. Gitu. Jadi nggak apa-apa masih di halaman 2 itu udah cukup bagus ya, karena mungkin budget kita pas-pasan ya, budget promosi saya mungkin tidak lebih gede dari kompetitor saya, jadi barang saya mungkin di halaman 2 saya nggak apa-apa. Yang penting tidak di halaman 30 atau 40 lah, itu agak berat. Tapi kalau masih di halaman 1 atau 2 atau 3 itu sudah cukup bagus. Ya, fitur promote push. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat diskon. Harga diskon sendiri. Ya, diskon sendiri. Terserah mau harganya mau dinaikkan dulu baru didiskon atau harga normal didiskon boleh. Nah, ini untuk menarik ya. Misal barangnya stoknya kok banyak banget ya, belum laku-laku ya, udah dibikin diskon aja gitu. Nah, orang Indonesia kan seneng banget tuh lihat harga diskon. Apalagi ibu-ibu ya, terus senang banget, wah diskon gitu. Nah, kelebihannya apa? Nanti orang akan mencari, misal dia nyari ini batik akan bisa di filter. Saya mau lihat yang harga diskonan dulu deh. Nah, nanti Bapak Ibu produknya bisa di atas karena di diskon 5% seperti ini. Bisa.
ya. Seperti di mall, di mall itu kan ada kotak barang harga diskon. Nah, itu kan menarik. Sama di marketplace di Bukalapak juga ada menyediakan harga diskon. Jadi harga-harga diskon nanti bisa masuk ke slot khusus atau ketampilan khusus barang-barang yang di diskon. Itu tips promosinya seperti itu untuk harga diskon. Nah, ini terima kasih Bapak Ibu untuk materinya. Nah, coba akan saya share. Tadi saya melihat ada yang kenalan, saya sekilas baca tentang pelukis dalam botol, gitu ya. Pelukis dalam botol. Nah ini tentang foto produk. Jadi Bapak Ibu boleh silakan untuk diamati ya. Seperti ini kalau kita biasa foto produk. Oke, nah ini untuk foto produk seperti ini aja. Jadi tidak harus kita bermewah-mewah pakai studio foto, pakai lampu, pakai foto kamera DSLR, mirrorless yang mahal-mahal, tapi cukup pakai handphone hasilnya sudah sangat optimal seperti ini. Jadi cukup pakai kardus bekas. Nah, lampu kanan kiri pakai lampu belajar, di foto aja dari depan hasilnya sudah cakep ya, sudah bagus. Jadi sudah menarik untuk di-share. Contohnya ini tadi foto donat ya. Nah, ini contoh foto donat yang seperti ini bagus. Jadi tidak dipegang tangan, apalagi pegang tangan, tangannya bis kena minyak, bis goreng, pegang makanan terus difoto, diposting, aduh, enggak seperti itu. Jadi hanya sederhana seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, ini tentang foto produk. Mungkin itu materi dari saya. Untuk selanjutnya mungkin kita diskusi aja. Monggo Mbak yang dari IDEA, silakan waktu untuk diskusi atau gimana, saya ikut.